Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Salah satu karakter agama Islam adalah syamil wal mutakamil, lengkap dan sempurna. Dan hal ini ditegaskan pula di dalam Al-Qur'an, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, yang menjelaskan segala hal, segala sesuatu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsir beliau mengatakan bahwa apa-apa yang bernama syai', sesuatu, itu sudah ada formulasinya atau pembahasannya di dalam Al-Quran, baik secara global, umum, atau dijelaskan secara rinci. Dan kita tidak jumpai pada agama yang lain tentang berbagai macam persoalan yang dibahas. Di dalam Islam sampai-sampai urusan adab istinja pun dibahas. Di dalam Islam sampai-sampai adab bersin, baik orang yang bersin dan mendengarkannya juga dibahas. Dan ini kita tidak jumpai pada agama yang lain. Maka apalagi dalam hal-hal yang lebih kompleks dari itu. Masalah ekonomi, politik, rumah tangga, ibadah pribadi, hingga sampai urusan politik, pemerintah dan kekuasaan. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam kitab Mukhtar As-Sihah itu disebutkan tentang definisi as-siyasah, politik. Sustur ra'iyah siyasatan amartuha wa nahaituha. Aku mengurus, mengatur rakyatku dengan memberikan perintah dan larangan. Ini definisi siyasah secara bahasa. Saya susu siyasatan, yang artinya mengatur, menjaga, merawat, atau istilahnya memanage lah begitu. Sehingga aktivitas manusia mengatur manusia itu sebenarnya politik. Ketika imam sholat, dia berkata kepada jamaah di belakangnya, sawwu sufufakum, hakikatnya dia sedang berpolitik, karena mengurus orang lain, memimpin rombongan sholat. Atau ketika seorang istri mengatur uang belanja, keluar masuknya, buat apa, kemana, berapa besarannya, dia sedang berpolitik dengan makna yang sederhana. Polantas di jalan, ketika mengatur lalu lintas agar tertib, ini secara bahasa juga bermakna politik, siyasah. Ini makna bahasa. Sehingga dalam sudut pandang bahasa, definisi siyasah itu mulia, bagus. Tidak ada noda, tidak ada celak di dalamnya. Bahkan bukan hanya definisi bahasa, tapi juga definisi secara syariat. Nah, definisi secara syariat inilah yang harusnya kita biasakan, kita perkenalkan di tengah masyarakat, termasuk tentunya paling dekat keluarga kita dulu. Karena di masyarakat kita, kalau dengar istilah as-siyasah atau politik, itu asosiasinya negatif. Hingga sampai-sampai ada masjid yang tidak mau membicarakan masalah as-siyasah. Lucunya di masjid tersebut dibicarakan tentang misalnya ekonomi syariah. Di masjid itu dibicarakan tentang masalah bagaimana pemilihan RT RW. Tapi begitu membicarakan siyasah politik tidak mau.
Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip dari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama mazhab Hambali yang disebut manusia paling cerdas di kolong langit di masanya. Imam Ibnu Aqil. Ya, dia mengarang kitab Al-Funun, judulnya itu sampai 400 jilid. Kalau satu jilid tebelnya 4 cm, kitab zaman dulu 4 cm kali 400 kan 16 meter itu. Ya, kita jangankan bikin, bacanya aja nggak bakal kelar sampai mati, ya kan? Al-Funun. Nah, beliau mengatakan, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, as-siyasatu makana minal af'al bihaitsu yakunu an-nas ma'ahu aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Yang namanya aktivitas berpolitik itu adalah perbuatan atau segala aktivitas manusia yang membuat manusia lain semakin dekat dengan kebaikan, dengan kesolehan, dan semakin jauh dari kerusakan. Coba silakan jamaah bayangkan definisi tadi. Jadi segala macam aktivitas kita supaya manusia semakin soleh dan juga sekaligus dia jauh dari kerusakan atau bahaya. Itu kan definisi sama dengan dakwah Islam. Dakwah pun juga begitu, ngajak manusia agar semakin benar dan supaya manusia semakin jauh dari kerusakan, kan begitu, sama dengan definisi dakwah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim sendiri di kitab yang sama dan juga di dalam kitab yang lain, dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah, beliau berkata, innama nusammiha siyasatan taba'an li mustalahihim. Kami menamakan politik karena terlanjur ngikutin mereka, para politisi, istilah politik. Jadi seakan-akan ada istilah lain, ada pilihan kata yang lain, ya, sehingga dia katakan kami para ulama menyebut politik gara-gara ngikutin kalian nyebut politik. Bal innama hiya adlullah wa rasulih. Padahal itu adalah keadilan Allah dan Rasulnya. Jadi politik oleh beliau dikatakan keadilan Allah dan Rasulnya. Karena dengan politik asal benar ya, maka ini akan memudahkan hidup masyarakat kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang benar. Baik, itu dari para ulama. Di dalam hadis, tadi saya sudah buka dengan sebuah hadis Bukhari. Rasul mengatakan, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Bahwasanya para nabi mereka disiasahkan, ya, Bani Israel mereka disiasahkan oleh para nabi. Jadi maksudnya apa? Bani Israel disiasahkan, diurus, diatur, dirawat oleh para nabi. Imam Nawawi ngasih komentar tentang hadis itu, yatawallawna umurahum. Para nabi mereka melayani urusan Bani Israel. Karena substansi dari berpolitik adalah pelayanan. Maka kalau kita mau sederhanakan, politik adalah warisan kenabian. Karena para nabi pun juga berpolitik, bukan satu dua nabi, tapi al-anbiya, para nabi, mereka dahulu ya mempolitikkan atau mengatur, merawat, menjaga Bani Israel. Maka ini tugas kita. Untuk apa? Membiasakan definisi ini di tengah masyarakat, yang mana masyarakat kita biasanya bawaannya negatif. Gara-gara memang ada oknum, ini dia masalahnya. Ada oknum. Bahkan jangankan orang sekarang, zaman dulu, ya di Mesir, itu ada seorang tokoh mujaddid, Syekh Muhammad Abduh, yang mana beliau pernah mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ngomongin politik, aku berlindung kepada Allah dari para politisi, dan aku berlindung dari kepada Allah dari dari membahas tema-tema tentang politik. Itu ulama sampai bicara kayak begitu. Kenapa? Karena mungkin dia melihat di zamannya, di negerinya, fenomena yang negatif. Padahal lebih tepat itu merupakan penumpang gelap di gerbong politik yang menurut para ulama tadi, politik itu mulia, hingga sampai definisinya disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, adlullah wa rasulih, keadilan Allah dan Rasulnya. Taib. Itu dari beberapa kitab para ulama kita. Kemudian di dalam beberapa hadis Nabi yang lain,
Ini juga sekaligus koreksi kita untuk kalangan ya sekuler, mereka yang telah memisahkan antara agama dan dunia, mereka yang telah memisahkan antara negara dan agama. Kata mereka, Islam nggak pernah ngomongin negara, Islam nggak pernah ngomongin tentang masalah kepemimpinan. Islam itu bersih, suci. Kalau seandainya dimasukkan dalam pembicaraan masalah negara atau politik, kesian jadi kotor agama. Itu kata mereka. Baik, dalam hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, dengan sanad yang thiqat, terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin," jika 3 orang keluar dalam sebuah safar, 3 orang rihlah jalan-jalan, maka fal yu'ammiru, maka tunjuklah sebagai pemimpin siapa? Ahadahu, salah satu di antara mereka. Jalan-jalan aja yang sangat sederhana butuh pemimpin, apalagi ngurusin negara, lebih kompleks dari itu. Maka ini sebagai jawaban mereka yang menuduh Islam tidak pernah membicarakan masalah kepemimpinan. Bahkan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam At-Tabrani, sebenarnya ini dhaif, lemah, tapi karena sanadnya banyak dia terangkat menjadi hasan. Yaitu riwayat yang berbunyi, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah. Tidak ada Islam tanpa ada hidup berjamaah. Ya, kita berislam nggak pakai jamaah juga kagak bener, dilarang. Kenapa? Karena memang Allah nyuruh kita untuk hidup beramal jama'i, rame-rame. Ya, ini walaupun ini nampaknya sederhana, gelas ini, botol ini membutuhkan jutaan orang supaya nyampe ke tempat kita. Air ada yang nyedot, ada yang ngebor, plastik ada yang bikin, pabriknya. Pabrik isinya 1-2 orang, per ribuan orang? Ribuan. Yang ngebor air, tentu ada alat bornya. Alat bor dari mana? Pabrik juga. Pabrik ribuan orang lagi. Supaya nyampe kemari ada supirnya. Supir naik apa? Mobil. Mobil ada pabrik? Mobilnya. Kalau di total mah jutaan orang sekedar buat bawa ginian doang. Maka itu sunatullah kehidupan. Maka Islam tanpa hidup berjamaah nggak mungkin. Dan tidak ada berjamaah illa bil imarah, kecuali adanya pemimpin. Ngumpul tanpa pemimpin tuh namanya anak muda lagi nongkrong kagak jelas. Butuh adanya pemimpin. Dan tidak ada pemimpin tanpa ditaati. Kalau pemimpin nggak ditaati bukan pemimpin, ya itu namanya teman main bola. Maka kita lihat di situ ya ucapan Umar bin Khattab. Kemudian dari Utsman bin Affan dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga di dalam beberapa kitab yang lain seperti Al-Hisbah, Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, innallaha la yaz'a bisultan ma la yaz'a bi kitabillah. Jika ada kemungkaran yang enggak bisa hilang pakai Al-Qur'an, Allah hilangkan itu kemungkaran pakai apa? Power penguasa. Ada kemungkaran, ada penyimpangan, ada maksiat, ada kezaliman yang enggak bisa hilang atau belum tentu hilang pakai nasihat Quran. Tapi itu kemungkaran baru bisa hilang dengan power penguasa. Dan ini real. Seandainya di depan rumah kita ada anak muda lagi pada nongkrong, maghrib, genjreng-genjrengan, nyekek botol, banting kartu. Kita udah rapih pengen ke masjid, peci, kain sarung, anak muda kayak begitu. Risih kita. Mau kita bubarin, kita nggak berani juga sendirian. Mereka berenam. Ya, kita kenalin atu-atu mukanya. Ya, kita bilang, "Dek, maghrib, sholat." Nggak ada yang bubar. Walaupun mereka senyum-senyum, "Iya, Pak." Tapi kalau kita bubar, mereka akan marah, mereka akan melawan. Coba kalau seandainya kita telepon orang yang punya otoritas di kampung kita. Anggaplah RT, RW misalnya. Pak RW, depan rumah saya ada anak muda, 6 orang pada mabok ini. Siapa aja Pak? Si Anu. Waduh, itu mah anak saya, anak dia sendiri tuh. Kalau gitu gimana? Kirim kayak berapa? 10 hansip kemari gitu. Bawa ada hansip 10. Baru denger sepatunya doang, udah bubar tuh bocah. Kan gitu ya? Baru denger suara
dehemnya kabur tuh bocah udah. Kenapa? Tadi power, takut mereka. Tapi kalau dibacain ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Syaitannya ditekenin lagi, syaitan. Kira-kira tuh anak marah apa gimana? Makanya tadi, betul apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, bisa jadi memang ada kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran yang belum tentu hilang dengan Al-Qur'an, Allah izinkan hilang dengan kekuatan para penguasa. Ya, kita tentu teringat dengan Alexis di Jakarta. Turun-temurun tuh berbagai macam gubernur, tapi tidak bisa hilang. Tapi biidznillah lewat tanda tangan satu orang gubernur bisa kok. Ya, seandainya di Jakarta ada ribuan masjid. Di hari Jumat, semua khotib Jumat ceramahnya tentang haramnya minuman keras. Misalnya nih, haramnya minuman keras hari Jumat. Jamin nggak hari Sabtunya Jakarta langsung bersih dari minuman keras dan bersih dari para pemabok? Jamin nggak? Belum tentu. Apalagi yang mabok nggak sholat Jumat, mana tahu lagi diomongin di situ, ya kan? Tapi kalau menggunakan cukup tanda tangan satu orang yang punya otoritas, punya kekuatan, dan punya kekuatan buat maksa. Karena penguasa bisa maksa. Beda dengan ustadz, beda dengan ulama. Karena Allah sudah ngasih koridornya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu buat para ulama. Berikanlah peringatan, tugasmu hanya ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tak berkuasa memaksa mereka. Itu para ulama, para ustadz. Paling nyeritain hukum, nyeritain tentang dalil, tentang haramnya khamr, udah. Tapi kalau negara, penguasa bisa. Siapa yang jualan minuman keras, misal, ada perdanya, ada undang-undangnya, di kampung ini atau di kota ini, sejarak 1 kilometer dari tempat pendidikan, dan tempat ibadah misal, maka akan dihukum kurungan sekian tahun. Ini misal, ini kan cara halus mencegah mereka. Walaupun kita nggak sebut dengan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak sebut dengan sebutan istilah perda syariat, tapi secara intinya ini cara halus untuk menghilangkan minuman keras. Intinya apa? Mereka mau jualan di mana? 1 kilo dari tempat pendidikan, 1 kilo dari tempat ibadah. Mau dagang di mana coba? Jualan di sini, ada sekolahan. Munduran dikit, musola. Sonoan lagi, ada gereja. Makanya kita bilang tempat ibadah, jangan cuma masjid semua. Ya, sonoan lagi, ada PAUD. Kan? Nggak bisa dia. Kalau mereka maksa, negara boleh ngambil. Negara boleh memenjarakan. Sebagaimana dahulu di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ada gerakan anti zakat, Abu Bakar maksa. Dipaksa oleh Abu Bakar, bahkan dia mengatakan, wallahi la uqatilanna man faraqa baina shalah waz zakah. Demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Tuh, negara punya otoritas buat maksa. Kalau kita Ustaz nggak bisa. Begitu. Maka di sini kita paham betapa pentingnya yang namanya otoritas, baik kekuatan dan kekuasaan dalam politik, ya, atau juga menjadi seorang pemimpin yang soleh dan pemberani itu. Kemudian jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah ya tidak sepi membicarakan masalah ini. Alladzina immakanahum fil ardh. Orang-orang yang kedudukannya Allah kokohkan di muka bumi. Siapa mereka? Umar bin Abdul Aziz mengatakan mereka adalah para al-wula, para penguasa. Walaupun juga bisa bermakna non-penguasa. Az-Zajjaj mengatakan ini tentang penguasa. Orang-orang yang Allah kokohkan kedudukannya di muka bumi. Kenapa mereka? Mereka aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka sholat, mereka zakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini 3 hal ini tugas para pemimpin yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ya, kata para ulama ini ayat buat para penguasa. Allah memerintahkan kalian kalau menyerahkan amanah, menyerahkan tugas ila ahliha,
kepada yang punya kapasitas. Kalau enggak punya kapasitas, kita kasih tugas, rusak jadinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Jika urusan dikasih kepada orang yang tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Ya, makanya hati-hati juga termasuk masalah memilih pemimpin. Kalau enggak kepada orang yang layak atau pantas, berabe nanti. Yang rusak bukan dia doang, semuanya rusak. Ya. Bahkan sebagian ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hambal, ketika ditanya lebih utama mana, lebih milih mana, ketika ada seorang pemimpin dua nih, dia soleh tapi pengecut, soleh dia tapi pengecut, lemah orangnya. Yang satu lagi kesolehannya standar aja, biasa, tapi pemberani. Kata Imam Ahmad bin Hambal, lebih utama kita pilih yang kedua. Walaupun kesolehannya biasa aja, nggak sehebat yang pertama, tapi dia pemberani. Kalau yang pertama, walaupun soleh tapi pengecut, kesolehannya bermanfaat buat dirinya, tapi pengecutnya dia, ini membawa malapetaka buat negara. Negara diserang, bukan ngambil keputusan strategis, ayo kita lawan, dia umroh dulu. Kan soleh. Umroh dulu. Nggak nyiapin pesawat tempur, dia negara diserang. Tapi orang yang tadi, yang mungkin kesolehannya biasa aja, tapi dia pemberani. Kesolehannya yang biasa aja itu, kalaupun ada mudarat buat diri sendiri. Tapi keberanian dia bermanfaat untuk melindungi negara dan teritorinya. Maka dalam keadaan kayak begitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita lebih utama ngambil yang model yang kedua. Baik, ini kembali ke masalah kapasitas tadi. Kemudian jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, yang terakhir, untuk masalah ini, ya posisi antara agama dan negara, kata Imam Al-Ghazali, itu bagaikan ya antara rumah itu butuh dua. Gedung rumah butuh dua, butuh fondasi sama butuh penjaga. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara negara dan agama itu tahu aman, dua saudara kembar. Dua saudara kembar. Jadi agama punya kembaran, yaitu negara. Agama punya kembaran yang bernama negara, daulah atau al-mulk, kerajaan. Yang namanya gedung butuh fondasi, yang namanya gedung butuh penjaga. Fondasinya apa itu? Agama. Apa penjaganya? Negara. Apa-apa yang nggak ada fondasi, rubuh. Gedung, rumah, nggak ada fondasi, rubuh. Pohon nggak ada akar, rubuh. Tapi apa-apa yang nggak ada penjaga, fadha'i, maka dia akan lenyap, dicuri, diambil sama orang. Maka itulah kerjasama antara agama dan negara. Maka semua data-data ini saya rasa sudah lebih dari cukup, ya, untuk memperkuat kita dan sekaligus untuk mengoreksi bagi mereka yang telah menuduh bahwasanya Islam dengan segala macam konten di dalamnya, kata mereka tidak pernah membicarakan masalah agama, negara dan semisal itu. Tidak. Ini merupakan ya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut mereka itu nggak lain nggak bukan hanyalah bohong semata. Walam bisawab, ini tema kita tentang masalah ya kekuasaan politik di dalam Islam. Walaupun saya yakin antum semua sudah paham sebenarnya, tapi ini dalam rangka merefresh, menyegarkan kembali apa-apa yang telah menjadi bagian dari ideologi kita. Walam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.